di Palu, pengantin baru tak duduk bersanding tersipung malu. Kompang di Palu, pengantin malu, moga bahagia ke anak cucu. Baik para peserta yang saya muliakan dan para hadirin beserta Bapak Pemateri itu Bapak Mas Rizal MAG yang kita hormati bersama-sama. Pada pagi hari ini kita telah sampai pada bimbingan perkawinan yang kedua, yaitu sesi kedua yang mana kemarin sudah kita lakukan yang sesi pertama. Dan insya Allah pada hari ini adalah sesi terakhir dari sesi bimbingan kita, yang mana hari ini ada dua pemateri. Yang sesi pertama ini akan diisi oleh Bapak Mas Rizal SAG, dan nanti yang kedua akan diisi oleh Bapak Marzai. Dan untuk sesi pertama ini semoga nanti kita mengikutinya dengan khidmat dan seksama. Harap pada audien nanti ketika mengikuti bimbingan yang sesi pertama ini untuk mengaktifkan mikrofonnya. Nanti setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab apabila ada pertanyaan dari para peserta atau audien untuk Bapak pematerinya. Baik, sebelum kita mulai materi kita, ada baiknya kita membacakan Ummul Fatihah untuk demi keberkahan acara kita pada hari ini, dan semoga acara kita bermanfaat dan berguna dan bernilai ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Hazaniyah berkata Al-Fatihah. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita mulai sesi pertama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak pemateri kita, Bapak Mas Rizal SAG, kami persilakan waktu dan tempat. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kepada Ibu calon pengantin yang berbahagia kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu dalam dunia virtual, dunia digital dalam aktivitas bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ibu selaku calon pengantin bisa mendapatkan pasangan yang betul-betul menjadi pasangan hidup kita, kemudian berkekalan, sejahtera, bahagia hidup dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian bersalawat pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebelum saya memulai kegiatan kita pada kesempatan hari ini, saya mau tanya dulu nih, apakah suara saya terdengar dengan jelas nih? Terdengar, Pak. Terdengar. Oke. Baik. Untuk para peserta seluruhnya, yang pertama diminta agar aktifkan videonya. Ada ikon video di sudut kiri bawah itu, tolong diaktifkan dulu, dihilangkan tanda merahnya dengan mengklik video ya. Ini masih ada beberapa peserta yang belum aktif videonya. Karena nanti kegiatan kita ini direkam Bapak dan Ibu. Kemudian nanti selama kegiatan ada screenshot, ya beberapa kali screenshot yang akan dilakukan oleh admin untuk mencek bukti hadir Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kameranya mohon diaktifkan. Kalau nanti kameranya tidak aktif, nanti dianggap Bapak Ibu bisa saja tampilannya di situ foto terus dia tak kemana-mana aja, kabur kemana-mana. Ditinggalkan saja HP-nya aktif. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian Bapak dan Ibu kami berharap untuk mengikutinya dengan sungguh-sungguh, karena kegiatan ini adalah merupakan program di mana Bapak dan Ibu
bagaimana Bapak dan Ibu untuk merancang kehidupan Bapak dan Ibu untuk ke depannya. Kemarin dengan Ibu Haryati sudah belajar tentang sungai kehidupan ya. Target dari persoalan sungai kehidupan kemarin kan Bapak dan Ibu untuk merancang ya, mendesain kira-kira kehidupan Bapak dan Ibu ke depannya seperti apa. Itu yang diharapkan dalam target itu. Ya. Nah, jadi pesan dari kami Bapak dan Ibu, seseorang yang tidak punya cita-cita di masa depan, atau seseorang yang tidak punya rencana untuk masa depannya, untuk hari esoknya, sesungguhnya dia sedang merencanakan kegagalan hidupnya. Maka kita tidak ingin rumah tangga Bapak dan Ibu itu mengalami kegagalan. Untuk itu, kami dari BP4 Kota Pekanbaru dan program besar dari Kementerian Agama berharap kegiatan ini bisa membuat Bapak dan Ibu punya rancangan khusus untuk hari-hari depan dalam keluarga. Terutama pada saat materi kita ini adalah materi tentang materi tentang mempersiapkan generasi berkualitas. Baik Bapak dan Ibu, ya persiapkan alat tulisnya ya. Nanti saya akan share screen. Nanti kita akan lihat di sini. Ya. Ini share screen kita. Mudah-mudahan sudah nampak ya. Baik. Screen dulu. Ya. Mari Ibu dan berbahagia. Dari kita pada kesempatan hari ini adalah mempersiapkan generasi berkualitas. Dengan saya, perkenalkan diri Mas Rizal. Saya lahir di Bukit Tinggi 15 Februari 1972. Saya dibesarkan di Kota Dumai, melanjutkan pendidikan di Kota Pekanbaru, kemudian lulus pegawai negeri tahun 2006, dan ditempatkan sebagai penyuluh agama. Dan salah satu tugas saya adalah bimbingan konseling. Jadi semenjak saya ditempatkan sebagai pegawai negeri, tugas saya adalah melakukan bimbingan konseling dan fokus kepada bimbingan perkawinan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan, insya Allah kita akan ketemu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang bermasalah di rumah tangga pun nanti kita akan bertemu. Nah tentunya kita tidak berdoa Bapak dan Ibu nanti punya masalah sehingga bertemu dengan saya di tempat. Saya berharap kita ini pertemuan kita yang pertama dan pertemuan terakhir ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak ada bertemu dengan saya lagi. Kalau ketemu lagi dengan saya berarti Bapak Ibu bermasalah. Dan ketika masalah itu sudah muncul, nah ini yang jadi persoalan, sulit untuk mengatasinya. Maka untuk itu kita belajar 2 hari ini bagaimana Bapak dan Ibu memanage ya rumah tangga. Secara prinsip saya pesankan di sini kepada Bapak dan Ibu, ada perbedaan yang sangat mendasar antara rumah tangga dengan rumah hunian. Kalau rumah hunian Bapak, rumah hunian cukup kita punya uang yang banyak, terus kita keliling-keliling Kota Pekanbaru, kita cari lokasi, kita lihat model rumah, kemudian kita suka dengan rumah itu, tinggal kita bayar, terus besoknya kita masuk ke rumah itu. Rumahnya sudah jadi, ya, rumahnya sudah jadi. Tapi bagaimana dengan rumah tangga? Bedanya dengan rumah tangga adalah kalau rumah hunian jadi dulu baru kita masuk, Bapak. Rumah hunian itu kita jadi dulu rumahnya, baru bisa kita masuk ke dalamnya. Nah, rumah tangga bagaimana? Rumah tangga itu kita masuk dulu ke dalamnya, baru kita bangun. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, ketika kita masuk dulu baru ke dalamnya, baru kita bangun, nah masalah mulai muncul. Nah, ini kita sudah masuk, sementara rumah belum terbangun. Gitu. Nah, tentu banyak tantangan-tantangan yang akan Bapak Ibu dapatkan. Karena di situ Bapak jadi desainernya, Bapak Ibu jadi perancangnya, Bapak Ibu menjadi tenaganya, Bapak Ibu menjadi pekerjanya, semuanya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa mengharapkan orang lain. Nah, ketika itulah rumah tangga ya mendapatkan tantangannya. Jadi hari pertama nanti Bapak dan Ibu sudah jadi pasangan suami dan istri, itu sudah mulai tantangannya. Bahkan mohon maaf ya, sebagian besar di antara kita
mungkin sudah dapatkan tantangan itu. Di awal-awal sudah dapatkan tantangan ya. Apa tantangan-tantangan tersebut? Misalnya tantangan ketika mencari kesepakatan ya tanggal kapan kita mau menikah. Mencari kesepakatan kapan kita akan ke kantor KUA. Mencari kesepakatan di mana tempat kita menikah. Ya. Mencari kesepakatan apa-apa saja kegiatan dalam pernikahan itu. Di situ sudah banyak tantangan. Sudah banyak sekali tantangan yang kita rasakan. Ada yang sudah mengeluarkan banyak hal ya, mengeluarkan harta, mengeluarkan waktu, harus mengorbankan perasaan segala macam. Bahkan saya yakin ini Bapak dan Ibu, sudah ada yang mulai yang sudah menangis ya. Sudah ada yang mulai menangis, sudah ada yang mulai kesal-kesalan, sudah ada yang mulai marah-marahan ya. Nah, sementara pernikahannya belum jadi, baru merancang menuju ke pernikahan saja kita sudah mulai ditantang dengan berbagai macam persoalan. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu perlu ya dalam kegiatan 2 hari ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu mempunyai wawasan, kemudian komitmen dalam menjalankan kehidupan bersama, sehingga tantangan-tantangan yang Bapak Ibu alami H- ya, H- itu menjadi H+ itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Bukan malah melemahkan rumah tangga, tetapi malah menjadikan rumah tangga itu jadi sesuatu yang kuat karena sudah ditempa. Nah, korban perasaan, korban harta yang kita pada saat ini ya itu jadikan sebagai sebagai cambuk bagi Bapak dan Ibu bahwa oh ya awal saja sudah ada tantangan nih. Kira-kira nanti besok setelah menikah saya seperti apa ya? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Dan sikap seperti apa yang harus saya ambil ya ketika itu. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pahami sebagai pengantar kita. Baik, Bapak dan Ibu, kita masuk kepada materi kita. Nah, ini kemarin kita sudah sakinah ya. Nah, saya berharap Bapak dan Ibu masih ingat nih. Ini sebetulnya hal yang wajib ya dilakukan oleh calon pengantin. Tujuan dari tepuk sakinah ini hanya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu ada pesan-pesan di dalamnya. Apa pesan-pesan di dalamnya? Bahwa yang pertama pesannya bahwa kita itu berpasangan. Itu yang pertama, bahwa kita itu berpasangan. Yang kedua, pasangan itu diikat dengan janji kokoh. Yang ketiga, pesan kita di situ adalah janji kokoh itu bisa diikat karena ada rasa saling cinta. Kemudian yang keempat, di situ kita melihat bahwa saling cinta itu hanya bisa bertahan kalau ada saling setia. Jadi ada urutannya itu Bapak dan Ibu. Saling setia itu bisa terjadi semakin kuat kalau Bapak dan Ibu saling sayang dengan pasangan itu sendiri. Nah, saling sayang itu hanya bisa muncul ketika Bapak dan Ibu ridho menerima pasangan apa adanya. Ya, bukan ada apanya. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu. Ridho menerima pasangan apa adanya, bukan apa adanya, bukan ada apanya. Jadi kayak Bapak dan Ibu ya, masih diingat ya kemarin kita coba ya sama-sama speakernya boleh dibuka semua tuh, boleh dibuka semua speakernya dan kita coba bersama-sama sehingga nanti dalam rekaman ini juga keluar suara Bapak dan Ibu. Boleh dibuka semua speakernya. Nanti kalau saya katakan tepuk sakinah, semuanya bertepuk tangan 3 kali. Tepuk sakinah ya. Kita tepuk tangan 3 kali ya. Kita coba sama-sama ya, tepuk sakinah. 3 kali. Ya, 3 kali. Sama-sama ya, tepuk sakinah. Ya. Ya, baik, kita coba ya. Nanti kalau saya katakan, saya seperti ini. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling setia, saling sayang, saling ridho. Musyawarah, sakinah. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi yang kita ambil ini pesannya ya Bapak, bukan sambil kita berhibur, kita lihat pesannya yang ada di situ. Ya, kita ulang ya. Sama-sama kita. Sama-sama ya, sama-sama. Baik, semangat ya pagi-pagi nih. Jangan ada yang tidak semangat ya. Wajahnya yang cantik-cantik semua, yang gagah-gagah semua, karena sebentar lagi mau bersanding nih. 1, 2, 3, tepuk sakinah.
Pasangan berpasangan berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling setia, saling sayang, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih dengan semua ya. Sangat. Baik, kita lanjut ya. Kita lagi. Baik, sekarang Bapak dan Ibu silakan ambil kertasnya, ambil penanya. Nanti Bapak dan Ibu saya beri kesempatan untuk 30 detik saja membayangkan sosok anak yang Bapak Ibu impikan. Bayangkan 30 detik sosok anak yang Bapak Ibu impikan. Ya, bayangkan 30 detik sosok anak yang Bapak Ibu impikan. Ya. Silakan dibayangkan sosok anak yang Bapak Ibu impikan. Sesudah Bapak Ibu bayangkan, ya, seperti apa sosok anak yang Bapak Ibu impikan tersebut. Nah, Bapak tuliskan dalam bentuk kata-kata. Ya. Bapak tuliskan dalam bentuk kata-kata. Kata-katanya tidak usah banyak-banyak. Ya, kata-katanya tidak usah banyak-banyak. Cukup Bapak dan Ibu menuliskan kata-katanya, misalnya dalam bentuk beberapa kata saja. Misalnya pintar, rajin, ya, sehat, kuat. Nah, seperti apa yang Bapak Ibu bayangkan anak yang Bapak Ibu impikan tersebut. Nah, silakan tulis dalam bentuk kata dan itu hanya maksimal 3 kata. Silakan. Maksimal 3 kata. Sudah dapat? Sudah ya? 3 kata. Nah. Ada seperti apa yang sudah terbayang dalam benak Bapak dan Ibu masing-masing? Soleh, soleha, pintar, ya, soleh, soleha, pintar. Ya. Nah, silakan nanti apa yang sudah Bapak Ibu tulis tersebut, Bapak ketik saja di chat room. Bapak Ibu boleh ketik di chat room, nanti kita akan lihat apa saja yang Bapak Ibu impikan. Silakan diketik di chat room, Pak. Oke. Satu berdua nggak apa-apa, Pak? Iya, enggak apa-apa, 1 berdua saja. Ya. Silakan diketik di chat room. Nah, kita akan lihat nanti, kita akan menginventarisir soleh, soleha, pintar, sehat. Kemudian ada lagi, silakan ditulis, diketik di chat room Bapak dan Ibu. Ya. Silakan diketik di chat room. Ini baru 1, baik. Dari Bu Yuke dan Pak Dodi, soleh soleha, sehat, baik hati, soleh soleha, pintar, soleh soleha, ya, berakhlak, baik, sehat, cerdas, sehat. Ya. Dari Zulfa, soleh soleha, cerdas, bertanggung jawab, ya. Hidayati, sehat, soleh soleha, kembar, pintar, ya. Ada yang mau minta kembar, ya. Soleh soleha, Ismelia. Kemudian dari Debi, soleh soleha, pintar, berakhlak, rajin, ya, soleh soleha, sehat, rajin. Baik, ada lagi. Baik, ingin mempunyai anak yang sehat, soleh soleha, pintar. Oke, soleh soleha, santun, hafiz, ya, ada hafiz, sehat, soleh soleha, sehat, rajin, pintar, berbakti, hafiz, hafizah, pintar, ya. Ada lagi, semoga engkau menjadi mutiara kehidupan kami, membanggakan orang tua. Ya, ini harapan-harapan kita. Masih ada?
Iya, silakan ketik soleh soleha, bijaksana, baik dan sopan, sehat dan bertanggung jawab dari Pak Muhammad Sairman, dari Rahmat Hidayat, sehat, soleh soleha, santun, Hafiz, ya, berjujuk hati, Debi, Nia, soleh soleha, sehat, pintar, Suryani, ya soleh soleha, Mardiana soleh, ya. Nah, Vera Monica soleh soleha, sehat, pintar, kemudian iya. Erenza Lovina sehat, santun, nah sukses, ya sukses. Kemudian anak yang soleh soleha, ingin anak yang berakal bagus, ingin anak yang pintar, hafiz Quran, jujur. Ada lagi? Masih ada? Ya, baik. Masih ada ini Aditya Nugraha, soleh soleha, bertanggung jawab, rajin ibadah, berakhlak mulia. Baik. Nah, baik Pak, kita coba lihat ya. Kalau kita inventarisir, ada beberapa yang Bapak Ibu tambahkan. Nah, setidak-tidaknya ada 4 kualitas yang Bapak Ibu impikan yang saya catat tadi Bapak dan Ibu. Pertama, kualitas secara fisik kuat. Ya. Kualitas secara fisik dia kuat, sehat, tidak stunting, ya. Tumbuhnya ke atas, tidak ke bawah. Ada anak yang tumbuh ke bawah, tapi itu berarti dia tidak, kualitas fisiknya kurang. Ya, ini kualitas fisik ya sehat, ya, kuat. Kemudian di sini kita lihat apa yang kedua, mental, ya, berani, ya, berani, percaya diri, ya. Kemudian yang ketiga, kita lihat dari apa yang Bapak Ibu, ini yang paling banyak ini Bapak dan Ibu, kualitas spiritual ya, soleh soleha, rajin beribadah, ya, kualitasnya secara spiritual. Ini yang Bapak Ibu impikan. Kemudian ini kualitasnya secara intelektual, dia pintar, cerdas. Ya. Nah, ini kualitasnya. Jadi minimal itu ada 4 kualitas yang tadi kita catat dari Bapak dan Ibu. Ya. Setidak-tidaknya seperti itu. Nah, yang jadi persoalan sekarang adalah Bapak dan Ibu, coba kita ukur ya. Bapak dan Ibu boleh mengukur diri sendiri, introspeksi diri sendiri. Sejauh mana saya memiliki potensi yang bisa menciptakan atau melahirkan seorang anak yang soleh-solehah. Sejauh mana potensi saya yang saya miliki untuk menciptakan seorang anak yang sehat dan kuat. Apa saja potensi yang saya miliki untuk membuat anak menjadi anak yang berkualitas di segi mentalnya, ya, berkualitas dari segi agamanya. Apa saja potensi yang saya miliki agar anak saya itu memiliki kualitas di segi intelektual. Nah, silakan Ibu introspeksi diri, Bapak-bapak juga introspeksi diri, potensi apa yang saya miliki untuk itu? Ya, potensi apa yang saya miliki untuk itu? Nah, kalau potensi yang saya miliki adalah potensi yang cukup untuk menciptakan anak yang soleh-solehah, rajin, pintar, berkualitas, berbakti, segala macam, maka saya berarti punya modal kuat untuk menciptakan itu. Tapi kalau seandainya saya tidak berada pada posisi seperti apa yang saya harapkan tadi, saya mengharapkan A, sementara saya memiliki potensi B. Maka tentunya Bapak dan Ibu harus berupaya bagaimana caranya nanti Bapak dan Ibu bisa mendekatkan diri pada potensi itu. Misalnya seperti ini. Ya, kita lihat ke atas. Ya. Kualitas mental, sehat, kuat. Kemudian kualitas spiritualnya ini. Ya, kualitas spiritual, soleh, soleha. Setiap kita di sini menginginkan anak yang soleh dan soleh. Saya coba stop screen, share screen sebentar. Ya. Bapak dan Ibu, salah satu ciri anak yang soleh dan soleha adalah rajin sholat. Ya Pak ya,
Salah satunya adalah rajin ibadah, rajin sholat. Nah, coba Bapak lihat diri Bapak dan Ibu masing-masing. Apakah Bapak dan Ibu sudah punya potensi itu? Apakah saya sudah rajin sholat atau tidak? Itu salah satunya. Kemudian salah satu ciri-ciri anak yang soleh dan soleh itu adalah rajin baca Al-Quran. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu potensi untuk itu ada tidak? Nah, kalau Bapak dan Ibu tidak memiliki itu, maka secara bisa dipastikan bahwa Bapak dan Ibu akan jauh dari capaian cita-cita itu. Itu sudah bisa dipastikan hal itu bisa terjadi. Kenapa? Karena anak pada dasarnya adalah meniru apa yang dilakukan oleh orang tua. Ketika orang tua melakukan sesuatu, sementara orang tua menyuruhkan sesuatu yang berbeda, maka pasti anak yang akan melakukan sesuatu yang dilakukan orang tua. Contoh di sini, terutama bagi bapak-bapak nih, bisa contohnya kita ambil dari bapak-bapak. Kenapa? Di sini berapa banyak di antara kita ini yang merokok? Ya. Nah, silakan Bapak dan Ibu, Bapak-bapak introspeksi diri ya. Berapa banyak di antara Bapak dan Ibu merokok? Nah, nanti pertanyaan saya adalah kepada Bapak dan Ibu. Kira-kira Bapak dan Ibu mau enggak anaknya merokok? Ya. Tentu tak ada satupun orang tua yang ingin anaknya merokok. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya merokok. Nah, tetapi kenapa anak kita bisa merokok? Sebab orang tua, dia melarang anaknya merokok, sementara dia merokok. Sehingga yang ditiru oleh anak apa? Perilaku merokok ayahnya. Maka tidak heran kalau ada kita yang hari ini perokok, itu rata-rata diwariskan adalah warisan dari ayah kita yang perokok. Nah, intinya apa yang mau saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kalau ingin anak Bapak dan Ibu tidak merokok, maka Bapak jangan merokok. Ya, Bapak jangan merokok. Ya, Bu ya, ingatkan calon suaminya, Ibu, kalau dia ingin anaknya tidak merokok, maka dia harus tidak merokok. Karena kalau dia merokok, maka yang akan ditiru oleh anak adalah perilaku merokoknya itu. Nah, ini yang akan jadi masalah dalam kehidupan kita ya, dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saya mau tunjukkan sebuah permainan dengan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan karena ini live ya, mudah-mudahan bisa. Bagi yang belum aktif videonya, silakan diaktifkan videonya untuk melihat permainan ini. Ya, untuk melihat permainan ini. Baik, konsentrasi ya. Saya minta kepada yang lain-lain untuk mengaktifkan videonya agar kita bermain sambil belajar. Permainan saya begini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu boleh angkat tangan kiri atau kanan, silakan, tidak masalah. Ya. Angkat tangan kiri dan kanan, ya, tidak ada masalah. Mau angkat yang mana, tidak ada masalah. Perhatikan ya, dan dengarkan instruksinya. Kalau saya katakan tutup, ya, saya katakan tutup di kepal. Saya katakan buka, jari-jarinya dibuka. Bisa? Bisa ya? Konsentrasi ya, sama-sama kita. Perhatikan, tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Konsentrasi Ibu. Ya, Ibu Ayu konsentrasi ya. Buka. Tutup. Saya percepat ya. Saya percepat. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Pegang dahinya. Dahinya pegang. Dahinya. Dahinya. Ya, dahinya. Oke, dahinya. Baik, terima kasih. Dahi, ya, dahi Ar-Rahmanda dengan Ibu Mardiana, kemudian Ibu Iza dan Desmi, kemudian Ibu Irin sudah dahinya sudah pindah ke Dagu. dagu. Gimana? Sudah pindah ke mana dahinya? Pindah ke
ke dagu. Kenapa Bapak dan Ibu memegang dagu dia? Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak dan Ibu. Kurang fokus. Baik. Kenapa Bapak dan Ibu bisa pindah ke dagu? Kenapa bisa pindah ke dagu? Yang saya minta pindah tadi pegang apa? Pegang dahi. Saya minta tadi Bapak dan Ibu untuk megang dahi. Tapi ternyata Bapak dan Ibu megang dagu. Apa sebab? Sebab Bapak dan Ibu, saya memerintahkan Bapak dan Ibu, meminta Bapak dan Ibu untuk memegang dahi, tetapi saya memegang dagu. Maka Bapak dan Ibu, yang Bapak lihat ketika itu adalah saya megang dagu, maka Bapak Ibu melakukannya, Bapak Ibu memegang dagu. Bayangkan Pak, kalau Bapak Ibu yang usianya sudah 25 sampai 30 tahun ini masih bisa bingung menentukan mana yang dagu, mana yang dahi. Ya, bayangkan Pak ya, Bapak kita usia sudah 30 tahunan, 25 sampai 30 tahunan masih bingung membedakan mana yang dagu, mana yang dahi. Ya. Nah, coba bayangkan kalau ini terjadi pada anak kita. Ya. Apa sebabnya itu terjadi kepada kita? Sudah 30 tahun ini masih bisa bingung menentukan dahi dan dagu karena Bapak mendengar dan Bapak melihat saya menyuruh Bapak memegang dahi tetapi saya memegang dagu. Maka Bapak ikut memegang dagu. Nah, sugesti itu yang berbahaya Bapak dan Ibu. Sugesti itu bisa menyesatkan kita. Nah, ini yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang sering terjadi dilakukan oleh orang tua kita. Dan Bapak Ibu nanti juga akan jadi orang tua. Nah, Bapak Ibu akan ingat bahwa hari ini saya masih salah dalam melakukan sebuah instruksi karena saya lebih cenderung melihat sesuatu yang dilakukan. Nah, nanti bagaimana anak saya ketika dia sudah tumbuh dan mulai mengeksplor dunia, mengeksplor lingkungan, Bapak Ibu menyuruh dia untuk sholat, tapi dia tak pernah melihat Bapak Ibu sholat. Bapak Ibu menyuruh dia mengaji, tapi dia tidak pernah melihat Bapak Ibu mengaji. Nah, maka yang akan terjadi adalah dia lebih cenderung mengikuti perilaku Bapak dan Ibu. Sehingga dia tidak familiar dengan sholat, dia tidak familiar dengan mengaji. Sebab apa? Sebab dari kecil dia tidak melihat ayah ibunya mengaji. Dari kecil dia tidak melihat ayah ibunya sholat. Ya. Nah, ini yang dimaksudkan dalam kegiatan ini. Maka untuk itu, Bapak dan Ibu, kalau impian Bapak dan Ibu ingin memiliki anak yang soleh-soleha, salah satu indikator soleh-soleha itu adalah rajin mengaji, ya, rajin sholat, maka tentunya mulai hari ini Bapak Ibu punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Apa itu kesempatan memperbaiki dirinya? Besok ada yang mau nikah misalnya hari Sabtu minggu depan, ya, Sabtu minggu depan mau nikah nih. Dan insya Allah setahun kemudian kalau kita hitung-hitung berarti sekitar bulan Juli yang akan datang, insya Allah anak Bapak sudah ada satu orang satu pasang satu. Artinya apa? Ada kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk melakukan perbaikan diri selama lebih kurang 1 tahun ini. Dari hari ini sampai 1 tahun ke depan. Menjelang anak kita lahir, kita punya kesempatan untuk melatih diri jadi anak yang soleh bagi orang tua kita. Jadi anak yang berbakti bagi orang tua kita. Jadi anak yang berakhlak bagi lingkungan kita. Jadi latihan Pak, dalam 9 bulan ini, ya, menjelang nanti anaknya lahir. Nah, kalau sudah latihan dalam 9 bulan ini, insya Allah ketika anak kita lahir, kita sudah terbiasa. Kita sudah terbiasa. Maka nanti Bapak hari ini mulai latih sholat, latih ngaji, belajar sholat, belajar mengaji, biasakan diri sholat, biasakan diri ngaji. Nah, ketika anak kita lahir, kita sudah terbiasa. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika anak kita melihat yang seperti itu, dia akan meniru kita, Bapak. Nah, ini adalah salah satu hal yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, kalau ingin anaknya jadi anak yang soleh, solehah, berbakti kepada kedua orang tua dan segala macamnya. Dan perlu lagi diingat ya, itu salah
itu hanya bentuk kecil dari perjalanan hidup kita dan dalam permainan ini. Jadi Bapak dan Ibu, ya itulah fakta yang bakalan terjadi. Bapak dan Ibu tidak akan mungkin mendapatkan anak yang soleh dan solehah kalau Bapak tidak memantaskan diri jadi seorang yang soleh solehah. Bapak dan Ibu tidak akan dapatkan anak yang berbakti kalau Bapak tidak tunjukkan bakti Bapak kepada orang tua kita. Orang tua kita mana? Orang tua kita sekarang dua, Bapak dan Ibu. Dua laki-laki, dua perempuan. Dua ayah kita, dua ibu kita. Siapa itu? Ibu kandung kita dua. Ibu kandung kita satu, ayah kandung kita satu, ibu mertua kita satu, ya, ayah mertua kita satu. Itu adalah kedua ayah kita. Nah, bagaimana kita memperlakukan keempat orang ini, maka itu yang akan ditiru anak kita. Ketika Bapak dan Ibu bisa berbakti kepada keempat orang ini, maka insya Allah anak Bapak dan Ibu akan berbakti kepada Bapak dan Ibu. Jangan bedakan keempat mereka ini. Nah, ini yang adalah sebuah prinsip yang harus Bapak Ibu pahami. Karena sekarang kan kita sering melihat ya, suami ketika mau ke rumah dia ajak kita, ketika dengan ibu bapaknya, dia semuanya dia ini kan, tapi ketika mau ke rumah kita, dia selalu bilang, "Ibu, kamu ajalah pergi duluan, kamu sajalah pergi sendiri, nanti saya nyusul." Padahal dia sebetulnya tidak ingin pergi ke rumah mertuanya misalnya, menghindar. Nah, itu kan sebuah perilaku yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu membeda-bedakan antara orang tua dan mertua. Nah, kalau ini dilihat oleh anak akan niru nih. Oh ya, boleh ya beda-bedakan ya. Ayah kalau ke rumah nenek yang di sana, ayah selalu ikut. Kalau ke rumah nenek yang di sini, ayah enggak mau ikut. Ya. Kalau ada acara di rumah sana, ayah selalu ikut. Kalau di rumah sini, ayah selalu cari alasan. Nah, ini anak akan meniru ini Bapak dan Ibu. Nah, risikonya apa? Suatu saat ketika dia sudah besar, ketika dia sudah paham, dia juga akan membeda-bedakan ibu. Ya, dia juga akan membeda-bedakan ibu. Nah, ini yang harus Bapak Ibu maklumi dan Bapak Ibu paham. Ya. Nah, baik. Kita lanjutkan. Saya share screen lagi ya. Share screen lagi. Ya. Saya share screen lagi. Sampai di mana kita tadi di sini ya. Ya. Nah, kita coba lihat Bapak dan Ibu. Kalau dalam Islam, warisan terbaik adalah akhlak. Ya. Warisan terbaik itu adalah akhlak. Tidak ada suatu pemberian seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama daripada adab atau akhlak yang baik. Kenapa? Kenapa ayahnya di sini yang dikatakan? Karena memang ayah adalah sosok yang memang betul-betul jadi figur dalam rumah tangga itu. Makanya Bapak dan Ibu bisa melihat seorang ayah yang karakternya buruk, maka Bapak Ibu bisa juga melihat anaknya juga akan punya karakter buruk. Dan itu tidak usah jauh-jauh ya. Tidak usah jauh-jauh kita lihat orang lain. Kita lihat saja di lingkungan kita, misalnya keluarga-keluarga terdekat kita. Bisa saja misalnya keluarga saudara kita, paman kita, atau sepupu-sepupu kita. Kenapa dia punya perilaku buruk? Karena bisa saja ya salah satu di antara keluarganya itu punya perilaku buruk. Atau ya itu salah satu ya, tidak mesti semuanya. Atau mungkin saja kesalahan dalam proses pendidikan. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada lembaran berikutnya Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu tulis di situ. Kira-kira Bapak Ibu berpikir dulu dalam beberapa detik, saya minta lebih kurang 30 detik. Berapa orang anak yang Bapak Ibu impikan? Silakan. Kalau sudah, Bapak dan Ibu bisa kirim ke chat room kembali. Ya. Bisa kirim ke chat room. Ya. Ubaidillah ini 1-1 apa 11 Ibu Ubaidillah? 11 ya? 3, 2, wah, luar biasa nih mau 11 Pak. Iya, mantap. Saya catat ya, Ubaidillah mau 11 ya. Nanti kita diskusi sepasang 4, 3, 1 ya, 3, 1, 5, 2 sepasang 7 ya. Kemudian sepasang Pak Alfred ya, Pak Alfred
7 ya. Ya, sepasang, ya sepasang, 3, ya, baik, 3 semampunya ya, semampunya. Ada 6 ya, ada 6 pasang, wah, beda ya, 4 dan 2 pasang, 4, 2 pasang, ya, berapa yang dikasih, ala kadar. Oke, baik. Sudah ya, oke kita cek topnya dulu. Baik. Bapak dan Ibu, sesudah Bapak dan Ibu menentukan beberapa pasang yang Bapak Ibu inginkan atau beberapa orang yang Bapak Ibu inginkan, sekarang saya minta kepada Bapak dan Ibu untuk menulis umur masing-masing sekarang itu berapa. Ya. Umur ya, umur, terutama umur yang calon istri ya. Mohon maaf, umur calon istri saja. Umur calon istri. 24, 28, 27, 30, ya. 28. Pak Ubaidillah tadi calon istrinya berapa, Pak Ubaid? Ya. 27, 23, ya. Ya. Baik. 25, 24, Aryani 25, Pak Badullah calon istri 25. Baik. Satu lagi tadi yang 7 orang calon istrinya berapa? Usianya? Pak apa tadi yang 7 orang? Yang 7 orang tadi? Oh, Mardiana mendapat Eka 20, ya. 29. Baik. Bapak dan Ibu, kita lanjut ya. Kita lanjut. 25 tahun ya. Tuh kita semua nih, berapapun usia kita semua di sini, silakan, tidak ada masalah. Bapak dan Ibu, usia produktif seorang perempuan itu rekomendasi medis adalah 35 tahun. Ya, usia produktifnya 35 tahun. Nah, kalau Pak Ubaidillah tadi istrinya usia sekarang 25, berarti usia produktifnya adalah masih sisa 10 tahun. Kalau kita paksa untuk jadi 40, tapi itu beresiko tinggi, maka berarti ada sekitar 15 tahun. Nah, kita taruhlah kita paksa dulu untuk sampai 40 tahun. Berarti ada 15 tahun. Nah, kalau ingin anaknya 11, berarti kan rata-rata ingin punya anak itu satu tahun. Wah, ini gempor juga nih istrinya ya, jangan istrinya satu tahun ya. Nah, coba kita lihat, adakah dalam Islam mengatur persoalan itu? Kita lihat di sini kepada. Ya. Ya. Nah, kita lihat di sini. Bagaimana Islam mengatur itu? Ini dalam surat Al-Kahf 15, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat kebaikan kepada kedua orang ibu bapanya. Wawasainal insana biwalidaini ihsanan. Kenapa? Hamalat ummuhu, bahwa sesungguhnya ibunya mengandungnya. Ya. Dengan apa? Dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Mengandung sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Ya. Mengandung dan menyapihnya itu 30 bulan. Salasuna syahran. Ya. Jadi apa? Bapak dan Ibu, untuk wanita proses reproduksinya sempurna itu berjalan selama 30 bulan. Artinya apa? Hamil 9 bulan. Ya. Hamil itu 9 bulan. Menyusui 21 bulan. Nah, kalau hamil 9 bulan terus menyusui 21 bulan, itu satu siklus Bapak dan Ibu. Satu siklus.
Beda dengan laki-laki. Siklus reproduksi laki-laki itu pendek, tidak panjang. Siklus reproduksi laki-laki itu hanyalah sekitar 15 menit. Ya. Itu saja 15 menit lebih kurang siklus reproduksinya. Ya. Tapi kalau siklus reproduksi wanita itu panjang sekali. Ditandai dari pertama itu haid. Ya, haid berapa lama? Itu lebih kurang maksimalnya 15 hari. 1 sampai 15 hari itu haid. Ya. Kemudian yang kedua, hubungan seksual. Berapa lama? Sama dengan kita, 15 menit. Yang ketiga, hamil. Berapa lama? 9 bulan. Sesudah itu apa? Melahirkan 1 hari. Sesudah melahirkan apa? Nifas 40 hari. Sesudah nifas apa? Menyusui selama lebih kurang 21 bulan. Jadi rentetannya itu lebih kurang 30 bulan. Nah, artinya apa? Kalau seandainya kita ingin memiliki anak dengan usia kita yang sekarang 25, kemudian masa reproduksi kita sampai 40 atau 15 tahun, nah kita lihat siklus yang ditentukan dalam Al-Quran atau yang diperlihatkan dalam Al-Quran ya, yang standar yang diperlihatkan dalam Al-Quran, bahwa satu periode wanita dalam proses mulai dari haid, hamil, melahirkan, kemudian menyusui itu 30 bulan sama setara dengan 2,5 tahun. Maksudnya apa, Bapak dan Ibu? Agar anak itu sempurna, ya, tercukupi segala kebutuhannya, kasih sayangnya, perhatiannya, gizinya, kesehatannya, segala macam, termasuk juga ibunya yang merawatnya, mengasuhnya, menyusuinya, ya. Nah, supaya sempurna, maka Bapak dan Ibu sempurnakanlah selesai satu siklus itu. Artinya apa? Bapak dan Ibu jangan dulu ya program kehamilan ketika Bapak dan Ibu itu istri kita masih menyusui. Selesaikanlah dulu dia menyusui, baru masuk program hamil berikutnya. Supaya apa? Supaya ketika anak kita yang kedua lahir, itu anak pertama kita usianya sudah lebih 2,5 tahun. Ya. Ketika anak kedua kita lahir, anak kita yang pertama sudah 2,5 tahun. Ibunya tak punya beban lagi. Ibunya tidak punya beban. Nah, bagaimana kalau kita tidak ikuti itu? Artinya apa? Ini masih menyusui 2-3 bulan baru menyusui, masih menyusui anak pertama, anak kedua sudah ada lagi di kandungan. Ya, ini kan ibu-ibu nih, ya pikir sendiri nih, ini sedang menyusui nih, usia penyusuan itu baru 3-4 bulan, di perut sudah hamil lagi, hamil bulan pertama atau bulan kedua. Lahir anak kedua, anak pertama itu masih usia 1 tahun. Berarti dia masih nyusu badan. Nah, berarti berapa ini? 2 anak yang harus disusui. Dalam waktu hamil, gizi ibu harus dilengkapi secara penuh. Apa gizi pertama? Gizi untuk diasupkan kepada anaknya menyusui, gizi yang diasupkan untuk anak di dalam janinnya, dan gizi yang diasupkan untuk dirinya sendiri. Berarti bebannya jadi 3, Pak. Sementara Bapak kan ngasih uang belanjanya masih 1. Nggak nambah kan? Nggak nambah. Masih belanjanya masih 1. Asupan gizinya sementara yang harus disuplai itu adalah untuk 3 orang, Pak. 1 sedang menyusui, 1 sedang hamil, 1 lagi dalam kandungan. Jadi ada 3, Pak. Nah, bayangkan istri kita ketika itu menanggung beban 3 ini. Nah, makanya tidak heran kalau dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahqaf itu, satu periodenya itu dibikin 2,5 tahun. Selesai dulu satu tahapan. Ya. Belum lagi nanti kalau yang jarak anaknya setahun, Bapak Ibu bayangkan, lahir anak kedua, masih nyusui, 2 bulan, 3 bulan nyusui, ini sudah hamil lagi. Hamil anak ketiga. Jadi 4 asupan gizi yang harus dia penuhi.
Anak pertama masih menyusui, anak kedua menyusui, ibu sedang hamil, ya, anak dalam kandungan. Ada 4 yang asupan gizi. Makanya nanti Bapak dan Ibu, yang paling terbebani itu adalah istri, ya. Yang paling terbebani itu adalah istri kita. Kalau laki-laki sih anteng aja, Pak. Penting dia cari uang, udah kasih pulang uangnya ke rumah. Selesai bagi dia. Tapi bagi istri apakah itu selesai? Tidak. Bagi istri itu tidak selesai. Karena banyak tanggungan yang harus dia tanggungkan. Ya, bagaimana merawat anak yang ada, kemudian merawat diri, kemudian merawat anak dalam kandungan, ya, belum lagi mengurus rumah tangganya, maka bebannya menjadi sangat berat sekali. Nah, artinya apa Bapak dan Ibu? Diharapkan kepada Bapak dan Ibu ke depan itu memprogram persoalan anak ini berdasarkan bagaimana Bapak dan Ibu memahami konsep-konsep ini nantinya. Nah, kalau kita ikuti konsep yang seperti ini, artinya apa? Berarti Bapak dan Ibu, anak itu jaraknya 2,5 tahun, 2,5 tahun. Kalau begitu, usia sekarang 25, usia maksimal reproduksi sampai 40 tahun misalnya. Berarti kan ada 15 tahun. Ya, 15 tahun kalau 2,5, berarti Bapak dan Ibu bisa dapatkan anak lebih kurang 7. Jadi ya Pak ya, untuk Pak apa tadi? Pak Ubaidillah ya. Itu kalau kita ikuti ini untuk Pak Ubaidillah itu bisa ya 7, Pak. Ya, cukup 7, Pak. 7 maksimal ya. 7 maksimal. Untuk Pak Ubaidillah. Ya, tidak. 7 ya Pak ya. 7 saja. Tapi itu terpulang kepada Bapak dan Ibu ya. Diskusikan lagi dengan Bu Rizkanya ya. Bu Rizka kira-kira sanggup enggak menjalankan itu bersama Pak Ubaidillah. Nah, itu terpulang lagi pada Bapak dan Ibu. Ya. Baik, kita lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan. Ya. Ya, tujuan menikah itu adalah ini Pak, salah satunya. Ya. Bagaimana menikah itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat An-Nasai dan Abu Dawud bahwa nikahilah wanita penyayang dan subur karena aku berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Ya, nah ini dia. Ini dia. Nah. Itu jarak tadi ya Bapak dan Ibu. Nah, berikut ya Bapak dan Ibu. Silakan dalam waktu 30 detik saya minta lagi kepada Bapak dan Ibu untuk berpikir kira-kira bolehkah orang tua menentukan profesi anak? Silakan jawaban Bapak dan Ibu di-share di chat screen ya. Di chat room. Bolehkah orang tua menentukan profesi anak ke depannya? Kalau boleh, katakan boleh. Kalau tidak, katakan tidak. Silakan. Ya, tidak, ya. Ya. Tidak boleh, tapi tetap ya. Tidak boleh, tidak, ya. Oke. Tidak. Ya, tidak. Boleh saja. Pak Ferry boleh saja. Bu Ayu tidak. Angga Teguh tidak. Ya. Boleh selagi benar. Tidak, tetap dibimbing. Baik. Ada lagi? Baik. Tidak boleh, tapi sekedar mengarahkan dan memberi masukan kepada anak, boleh, tapi selagi sesuai kemauan anak, boleh, selagi benar ya. Baik. Ya, boleh selagi benar, tidak boleh menyarankan ya. Baik. Ya. Saya cenderung tidak boleh ya pada Ibu ya. Tidak ada masalah, itu adalah pilihan kita. Baik, kita lanjut.
Bagaimana dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kullu mauludin yuladu alal fitrah hatta yuqriba anhu lisanuhu. Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah atau dalam kondisi fitrah hingga ia fasih berbicara. Ini Pak. Ini yang perlu Bapak Ibu garis bawahi. Hingga ia fasih berbicara. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia jadi Yahudi, jadi Nasrani, atau jadi Majusi. Ya. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, hatta sehingga yuqriba anhu lisanu, sehingga fasih ya lisannya. Berapa biasanya usia fasih lisan anak? Macam-macam Pak. Ada yang anak itu lisannya fasih di usia 2 tahun. Ada lisan anak itu yang fasih di usia 3 tahun. Ada yang fasih di usia 4 tahun. Biasanya di usia 4 tahun sudah fasih. Nah, apa maksudnya lisan yang fasih ini? Di mana anak-anak itu sudah terbentuk Bapak dan Ibu. Sudah terbentuk karakternya, sudah terbentuk perilakunya, sudah terbentuk ya. Kullu maulidin yuladu 'alal fitrati. Iya. Sudah terbentuk semuanya. Nah, peran Bapak dan Ibu dalam menentukan masa depan anak ada pada masa ini Bapak. Makanya ada istilah balita, batita ya. Balita di bawah 5 tahun. Ya. Karena inilah membentuk karakter di sini Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu membentuk karakter anak pada dalam usia ini akan mempengaruhi anaknya nanti jadi apa. Kalau Bapak membentuk karakter anak salah dalam masa 5 tahun itu, maka kehidupan anak Bapak dan Ibu ke depannya juga akan menjadi masalah. Ya. Maka kita selaku orang tua membentukkan karakter itu ada di sini. Ya. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, tantangan terberat adalah bagaimana Bapak dan Ibu meluangkan waktu, menyiapkan diri dan kesempatan Bapak dan Ibu untuk memoles perilaku anak sehingga anak itu dia fasih dalam berbicaranya. Nah, nanti kita akan kupas satu persatu bagaimana nanti perilaku-perilaku orang tua dalam menentukan proses pendidikan anak. Ya. Nah, bagi yang merasa bahwa contohnya di sini, bagi yang merasa bahwa tidak boleh menentukan kira-kira anak nanti mau jadi apa, ya tidak ada persoalan. Bagi yang boleh juga tidak juga jadi masalah, itu tergantung pada prinsip kita. Tapi nanti Bapak dan Ibu untuk menentukan itu, Bapak dan Ibu harus banyak-banyak kembali membaca literatur tentang persoalan mendidik anak. Bapak dan Ibu, di usia 0 sampai 5 tahun, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa anak lebih banyak itu akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Di situ akan kelihatan karakter anak. Anak kita ini suka ngambil barang orang kah? Atau anak kita orangnya tertib kah? Atau anak kita orangnya patuh? Atau anak kita orangnya bermasalah dalam perilaku? Itu akan kelihatan di usia-usia 5 tahun itu. Nah, itu terjadi karena ada pola perilaku orang tua. Pola perilaku orang tua yang diperlihatkan oleh orang tua dan ditiru oleh anak. Atau sikap orang tua terhadap suatu perilaku anak. Bagaimana orang tua menyikapi perilaku anak. Misalnya begini. Di waktu usia dini, anak tidak ada yang bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Anak tidak bisa membedakan mana yang hak dia dan mana yang bukan hak dia. Yang dia tahu ketika itu adalah semua yang ada di lingkungan dia, semua yang dia lihat itu boleh dieksplornya. Semua boleh dia ambil. Dan anak tidak tahu ketika itu ini makanan atau bukan. Sehingga kita lihat waktu kecil anak-anak itu cenderung ngambil barang dan dia masukkan ke mulut. Karena itu instingnya.
Ya, itu insting dia. Nah, cenderung mengambil sesuatu dan dia kuasai, itu insting. Nah, kecenderungan-kecenderungan ini harus Bapak arahkan dengan baik. Contoh, dia bermain dengan temannya. Yang dia tahu kalau ada barang, dia pasti kuasai. Nah, dia tidak tahu itu apakah hak dia atau hak punya teman dia. Dia pasti ambil. Nah, ketika itu apa yang dilakukan orang tua? Apakah orang tua membiarkan saja anak mengambil barang itu? Atau melakukan proses edukasi kepada anak bahwa itu bukan punya kita? Ya. Sehingga anak bisa membedakan mana yang punya dia, punya kita, atau punya orang lain. Nah, kecenderungan orang tua ketika itu adalah membiarkan. Bahkan misalnya anak tetangga kita diambil barangnya oleh anak kita. Nah, kita mengatakan tidak mengedukasinya. Kemudian terus tetangga kita pun mengatakan, enggak apa-apalah Pak, karena masih anak kecil. Biasa kok anak kecil model begitu. Nah, dalam perkembangan psikologi anak kita, ternyata bahwa enggak apa-apa mengambil barang orang. Oh ya, enggak apa-apa yang ngambil punya orang. Berarti ini punya kita, boleh diambil. Sehingga yang tumbuh dalam diri anak itu adalah dia akan merasa setiap punya orang punya dia. Ya, akan merasa setiap punya orang punya dia. Dia tidak bisa membedakan itu boleh diambil atau tidak boleh diambil. Itu punya orang atau punya kita. Kenapa? Karena ada pembiaran oleh kita dan juga pembenaran oleh orang lain terhadap perilaku itu. Nah, ini adalah satu sifat sikap yang berbahaya dilakukan terhadap anak kita. Nah, orang-orang yang tumbuh dengan kondisi bahwa suka ngambil barang orang, ya, suka membenarkan apa yang dilakukan, itu disebabkan kenapa? Ada pembiaran, ada pembenaran dari orang tua. Nah, ini harus Bapak Ibu pahami juga. Ya. Nah, makanya dalam kondisi 5 tahun pertama itu, Bapak dan Ibu harus ekstra hati-hati, ekstra ya, segala macam ekstra, sehingga Bapak dan Ibu nanti anak kita tidak jadi salah kaprah. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya Bapak dan Ibu. Nih, bagaimana jika kita tidak dapatkan itu? Karena tidak semua orang yang berumah tangga akan dapatkan ini. Ya. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, silakan berdiskusi dengan pasangan masing-masing. Bertahan, adopsi, poligami, bayi tabung, bercerai. Silakan, saya minta dalam waktu 30 detik, Bapak dan Ibu boleh memilih ya. Boleh memilih di antara 5 ini. Kalau seandainya kita tidak diberikan apa yang kita harapkan, ya, apakah diberikan keturunan seperti apa yang kita harapkan, apakah kita akan bertahan, adopsi, ya, kemudian poligami, bayi tabung, atau bercerai. Silakan. Ya, bertahan, adopsi, jadi apa saja sesuai kehendak Allah, adopsi, ya, adopsi, Bu Yolanda adopsi, Zulfa jalani, bertahan dan adopsi, terus, ya, banyak lagi nih, bertahan, adopsi, tetap bertahan, insya Allah bertahan, berusaha, bertahan dan adopsi, bertahan, ya. Bertahan dan adopsi, bertahan, adopsi, ya, bertahan, bayi tabung, bertahan, adopsi, ya, ya. Ada lagi? Ya, bertahan dan terus berdoa. Baik. Ya. Nah, ya, terus semua ya Pak Ibu, semua yang hadir pada ruangan ini silakan dijawab ini. Ini nanti kita rekam, insya Allah akan kita linkkan ke ke YouTube ya. Nah, bertahan dan tetap setia ya, Ibu Hidayatul, Ibu Anit ya.
kan Pak Rahman. Ar-Rahmanda ya. Ini bertahan tetap siap. Ini jadikan catatan ya Bapak dan Ibu. Nanti apa yang sudah Bapak Ibu tulis itu Bapak tulis di lembaran kerja Bapak dan Ibu. Kemudian nanti boleh difoto ya. Sesudah difoto masukkan ke Facebook ya, supaya apa? Supaya setiap tahun kan diingatkan pasangan kita memori atau kenangan Anda tahun yang lalu. Ya, di Facebook kan seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kenangan Anda pada tahun yang lalu. Ya, saya stop sharing. Ya. Nah. Ya. Ya. Baik. Kita lihat sebelumnya. Ya, bertahan dan terus berusaha ya. Hei, lanjut. Bertahan dan terus berusaha. Ya, ya terus. Baik. Nah, ya sekali lagi pesan saya pada Bapak dan Ibu, terutama pada ibu-ibu nih, Bu Ayu. Bu Ayu dengan Pak Angga ya. Ini bertahan. Diabadikan momennya ini Bapak dan Ibu, nanti di-share di Facebook supaya setiap tahun diingatkan pasangan kita kalau seandainya kita berada pada posisi ini, maka pasangan kita sudah bikin komitmen dengan kita bahwa dia akan tetap pada pilihan bertahan atau pilihan adopsi. Tidak ada kan yang pilih poligami atau pilih bercerai ya, tidak ada. Nah, untuk mengingat-ingatkan saja itu setiap tahunnya diingatkan. Ya kenapa? Karena tidak semua kita akan dapatkan rezeki yang seperti ini. Tapi kita berdoa mudah-mudahan tidak terjadi pada kelas ini. Ya, mudah-mudahan semua kelas ini mendapatkan apa yang dicita-citakan, itu berupa keturunan yang soleh-soleha, berbakti kepada kedua orang tua, ya, berguna, pintar, cerdas, dan segala macam yang Bapak Ibu inginkan tadi. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjut pada halaman berikutnya. Ya. Tujuan dalam perkawinan Bapak dan Ibu ini juga sudah diungkapkan kemarin oleh Ibu Ariati bahwa wajib ayati ya an khalaqakum min anfusikum azwaja, bahwa dalam tanda-tanda kepuasan Allah itu ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Litaskunu ilaiha, agar apa? Agar cenderung merasa tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum ya mawaddah warahmah. Nah, sakinah, dan dijadikan di antara kamu rasa kasih dan rasa sayang. Nah, rasa kasih dan rasa sayang ini, inilah yang nanti akan menciptakan sakinah itu. Bagaimana rasa kasih dan rasa sayang. Ya. Tidak boleh salah satunya timpang. Tidak boleh salah satunya timpang. Dua-duanya harus sejalan. Dalam pemberian ada sayang. Dalam sayang ada pemberian. Jadi bolak-balik. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar dapat tanda bagi kaum yang berpikir. Inna fi zalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Ya. Ya, itu yang mereka. Ini sebetulnya ada game Bapak dan Ibu. Game ini tentang bermain arah tujuan. Tapi karena kita dalam kondisi daring ya, game ini agak sulit juga kita jalankan. Tapi setidak-tidaknya nanti Bapak dan Ibu ini mengarah kepada prinsip bahwa Bapak dan Ibu yang saat ini dalam persoalan cita-cita anak, dalam persoalan mengurus anak, dalam persoalan nafkah anak, segala macam, jumlah anak, ya, jarak anak, itu kan belum ada kesepakatan ya. Belum ada komitmen di antara Bapak dan Ibu, maka nanti kalau Bapak dan Ibu sudah jadi pasangan suami dan istri, maka buatlah permainan ini untuk mencari komitmen bersama antara pasangan suami dan istri. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan, ya, peran apa yang Bapak Ibu ambil, posisinya Bapak dan Ibu itu sekarang seperti apa ya. Nah, ini harus Bapak Ibu
kondisikan dalam bentuk musyawarah. Ya. Ayo, game ini nanti Bapak dan Ibu silakan mainkan sendiri di rumah. Ya. Yaitu intinya adalah musyawarah. Ya. Ini mengarah kepada bagaimana ketika kita tidak bermusyawarah, meskipun kita satu tujuan, Bapak dan Ibu, maka tujuan kita tidak akan tercapai dengan baik. Akhirnya kita jalan sendiri-sendiri. Ya, satu ke kanan, satu ke kiri, ya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk itu Bapak dan Ibu, kita minta Bapak dan Ibu mendiskusikan 5 hal ini. Ya, 6 hal ya. Bapak dan Ibu kita minta untuk mendiskusikan 6 hal yang saya tampilkan dalam screen ini. Saya kasih Bapak dan Ibu waktu itu lebih kurang 10 menit. Ya, lebih kurang 10 menit diskusikan ini. Ya. Silakan diskusi mulai dari sekarang. Nanti kalau sudah selesai, Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu beri kabar di chat room. Tentukan di sini anak yang diimpikan, kemudian berapa anak yang diinginkan, berapa jarak anak satu dengan yang lainnya, berapa pilihan apa yang dibuat untuk menjarakkan anak, ya, misalnya KB atau gimana, ya. Kemudian profesi anak yang didambakan seperti apa, dan bagaimana jika tidak memiliki anak. Sepakati dan buat pernyataan kami kompak. Silakan. Nanti hasil diskusi ini Bapak dan Ibu bisa langsung Bapak Ibu foto hasilnya dan share di chat room ini. Ya, ini bisa di share di chat room Bapak dan Ibu. Atau Bapak Ibu share langsung di WhatsApp kita, grup WhatsApp. Ya, silakan. Waktu berjalan sudah 2 menit. Ya. Dalam diskusi ini juga yang berkesempatan bagi yang ingin istirahat ke kamar mandi, kemudian untuk yang ingin diskusi di chat room boleh silakan, untuk yang mau tanya jawab juga boleh silakan. Kita kasih waktu lebih kurang 10 menit, sudah jalan 2 menit. Ya. Silakan Bapak dan Ibu yang mau ke kamar mandi silakan, Bapak dan Ibu yang mau bertanya silakan bertanya di chat room. Nanti kita akan jawab di sini. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang mau mulai diskusi, silakan mulai diskusi. Untuk kita berjalan, ya, silakan. Buat di sini Bapak dan Ibu kami kompak. Nanti boleh dikirim hasilnya, difoto, kirimkan ke WA group. Ya. WA group dikirim ke WA group. Ya. Saya kembali ke chat room. Ya, silakan. Pada admin boleh di screenshot ya. Halaman 1, halaman 2, dan halaman 3-nya boleh di screenshot. Ya. Halaman 4 sama 5 Ya. dan 6 soalnya belum dicatat. Oh ya, entar saya share lagi ya. Share lagi. Ya. Oke. Resmi open mic-nya. Open mic. Siapa kan, Wi? Di screenshot. Ya. Yang sambil diskusi itu bisa di screenshot. Bapak Ibu yang kameranya tidak aktif, mohon diaktifkan biar bisa di screenshot oleh admin. Kalau sudah selesai, kirimnya ke grup kita ya Pak ya? Iya, kirimkan ke grup
kirim ke grup. Ya, kalau perlu kirim juga ke Facebook ya Bapak dan Ibu. Ini Bu Yeti, Bu Rizka, ya, Pak Muhammad, Ibu Bun. Ada beberapa orang yang Bu Ezra ini masih foto profil. Pak Mas, kirim ke Iya. Facebook di tag ke BP4 Pak Mas. Iya, boleh. Jadi nanti dikirim di Facebook tag BP4 Pekanbaru. Iya. Boleh kirim ke Facebook. Yang masih foto profil, tolong di videonya diaktifkan ya, Pak dan Ibu. Saya nggak bisa aktif jadinya Pak. Maaf. Bu Nadia masih foto profil. Bu Tessa belum aktif videonya. Iya. Ya. Pak Indra, yang iPhone nih siapa ya? Bu Suryani, Mohon untuk peserta yang tidak mengaktifkan kamera nanti akan terhitung tidak hadir di kehadirannya. Nanti beresiko tidak dikeluarkan sertifikatnya. Jadi mohon diaktifkan ya. Apa tuh lagi? Tuh buka, Pak. Berapa jam? baik ya, sudah ya, kita anggap selesai dan Bapak dan Ibu sudah menulis di kami kompak ya, karena kita masih ada materi kita yang lain. Nanti semuanya dikirim ke grup WhatsApp. Bagi yang mengirim ke Facebook boleh nanti di teks ya, BP4 Kota Pekanbaru ya. Nah, bagi yang kameranya rusak, ya gimana lagi? Muhammad Chairman nih kameranya katanya di disable oleh host, tak tolong dibukakan pada ya. Kita lanjut ya. Kita anggap diskusinya sudah selesai. Kita lanjut. Di sini kita akan melihat ada beberapa pola asuh anak ya. Beberapa pola asuh anak. Ya. Yang pertama pola asuh anak otoriter Bapak dan Ibu. Dalam pola asuh anak ini 4 pola asuh ini kita rata-rata sudah mengalaminya ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan melihat kira-kira Bapak dan Ibu berada pada pola asuh yang mana. Kita sudah mengalami nih. Dan kita sudah tahu apa yang terjadi pada diri kita ketika orang tua kita membuat pola asuh seperti itu. Kalau ternyata rasanya positif yang kita rasakan, maka silakan Bapak dan Ibu lanjutkan pola itu. Tapi kalau ternyata Bapak merasakan pola asuh begitu tidak membuat Bapak Ibu nyaman dalam kehidupan rumah tangga sebagai anak, maka itu jangan lakukan kepada anak Bapak. Karena pasti anak Bapak juga akan merasakan hal yang sama dengan apa yang Bapak rasakan. Nah, pertumbuhan mental dan perkembangan psikologis anak juga akan dipengaruhi dari pola asuh yang Bapak berikan itu. Yang pertama, pola asuh otoriter. Dalam pola asuh ini, anak diharapkan untuk selalu mengikuti aturan ketat ayah. Ayah otoriter, dia harus begini, harus begini. Kalau tidak diikuti, kita dihukum, kita dimarahi, kita dipukul, kita ya macam-macam lah yang kita dapatkan. Ini pola asuh otoriter. Nah, tak tahu saya ini Bapak dan Ibu di sini yang mengalami pola asuh otoriter itu siapa-siapa saja. Tapi rata-rata ya kita yang hidup di tahun 70-an rata-rata dapatkan yang model begini ya. Baik, berikut yang kedua, ada pola asuh demokratis. Nah, dalam pola asuh ini orang tua menerapkan aturan pedoman untuk sebuah hati, namun pola asuh ini lebih demokrasi ketimbang otoriter, di mana orang tua mengajak anak lebih berdialog ya bersama. Ya. Anak punya kesempatan untuk mengekspresikan dirinya. Yang ketiga, ada pola asuh permisif.
Gaya asuh permisif ini kalau oleh Bu Irman itu adalah gaya asuh terakhir ya. Orang tua dikenal sebagai mereka yang gemar memanjakan, ya, dan tidak menuntut apa-apa terhadap anaknya. Dia berikan saja apa yang mau anaknya dia berikan. Dia bebaskan anaknya. Nah ini juga akan berpengaruh kepada psikologi anak yang biasanya anak biasa bebas ya. Terus ketika hidup untuk terikat dengan aturan-aturan dan dia biasanya akan langgar aturan itu. Pola asuh permisif. Yang keempat, ada pola asuh cuek ya. Nah, ini disampaikan oleh psikolog ya disebut Eleanor McCoy ya dan John Martin menemukan ada pola asuh keempat cuek. Ya, orang tua sibuk sendiri, ya, bahkan antara suami dan istri sibuk dengan dunianya sendiri-sendiri. Nah, kemudian anak juga akhirnya mencari dunia sendiri. Nah, dengan pola asuh begini yang bahayanya apa pada Ibu? Nanti anak membuat dunia sendiri. Dia menciptakan dunia imajinasi. Dia menciptakan alam imajinasi di mana dia seakan-akan punya teman, kemudian dia bermain, ya. Kenapa? Karena dia tidak punya teman ya. Ada sosok ayah di samping dia, ada sosok ibu di samping dia, tapi dia tidak merasa berteman dengan ayah dan ibunya. Ya, ada jurang pemisah antara ayah dan ibunya. Sehingga biasanya anak-anak yang model keempat ini sering melahirkan sosok-sosok asing dalam kehidupan dia. Misalnya dia merasa dia sedang berteman, lagi bicara dengan siapa nak? Dengan teman. Lagi ngapain nak? Lagi main. Dengan siapa nak? Dengan teman. Nah, dia menciptakan sosok imajinatif ya dalam pikiran dia. Dan itu seakan-akan bagi dia itu sesuatu yang nyata. Nah, ini nanti psikologi perkembangan anak itu jadi bahaya, Pak. Nah, ini cenderung terjadi di zaman modern ini, Pak. Di zaman modern ini cenderung terjadi. Karena kita sekarang lebih banyak disibukkan oleh gadget. Di mana gadget itu bisa menjauhkan yang dekat, malah mendekatkan yang jauh, tetapi malah sebaliknya juga menjauhkan yang dekat. Ini kita kan sedang berkomunikasi dengan orang jauh nih. Ibu kita berkomunikasi dengan orang jauh, ini juga berkomunikasi dengan orang jauh. Sementara mereka yang bersentuhan, berdekatan, tidak komunikasi sama sekali. Nah, inilah bahayanya gadget ketika ini kita biarkan mempengaruhi kehidupan kita di rumah tangga. Nanti akan berpengaruh juga kepada anak-anak kita. Ya. Nah, kemudian anak-anak akan mempunyai dunianya sendiri. Jadi ada tumbuhan anak saya nih punya indera keenam ya. Nah, sebetulnya bukan karena anak bapak punya indera keenam, sebetulnya karena anak bapak dan ibu menciptakan dunia dia sendiri. Karena selama ini dia tidak merasa memiliki dunia yang sama dengan bapak dan ibu. Dia menjadi orang asing dalam kehidupan bapak dan ibu. Nah, ini jangan sampai bapak ibu lakukan. Kita lanjutkan. Hindari melakukan ini pada anak ya Pak. Ya, ini hindari lakukan ini kepada anak. 1, memberikan sebutan yang kontraproduktif. Orang tua kita biasanya kalau ada anak dari usia 5 balita itu suka tarik-tarik, suka lompat-lompat, suka buang-buang, suka serak-serak. Biasanya orang tua kita akan mengatakan anak saya sedang nakal-nakalnya. Ya. Kemudian ada anak yang suka lompat-lompat, suka guling-guling, suka manjat-manjat. Kadang orang tua kita mengatakan apa? Anak saya sedang lasak-lasaknya. Ya Bapak dan Ibu ya, sedang nakal-nakalnya, sedang lasak-lasaknya, ya. Kemudian nih, ya, apa anaknya? Usil, nakal, jahat. Sebutan-sebutan ini adalah kontraproduktif dengan anak. Bapak dan Ibu jangan membiasakan memberikan anak dengan sebutan ini. Maka berikanlah anak yang sebutan-sebutan yang produktif. Apa itu sebutannya? Ya, misalnya ini diganti Pak. Diganti nih. Diganti kata-katanya ini. Misalnya sedang aktif. Anaknya gimana sekarang? Oh, anak saya sedang aktif nih. Anaknya gimana sekarang? Oh, anak saya sedang kreatif-kreatifnya nih. Oh, ini anak saya gimana sekarang nih? Anak saya sedang interaktif tuh dia.
Ya, semua orang diajak ngomong, semua orang diajak bergaul, semua orang diajak bercanda tuh. Ini sedang interaktifnya dia. Ya. Jadi jangan katakan lasak, jangan katakan nakal, jangan katakan usil, jangan katakan jahat, tapi katakanlah anak itu aktif, kreatif, interaktif, ya. Nah, ini hal-hal yang harus Bapak Ibu ekspresikan kepada anak. Nah, kemudian ada hal-hal yang harus Bapak Ibu hindari, ya. Hal-hal yang harus dihindari dalam mendidik anak. Pertama yang harus dihindarkan adalah menyalahkan. Ya, menyalahkan. Semua yang dia buat salah, semua yang dibuat salah. Ini ada setelah terjadi misalnya dia jatuh disalahkan, dia nangis disalahkan. Kemudian ada yang kedua membedakan perlakuan, ya. Adiknya digendong, kakaknya dimarahi, ya. Adiknya dipuji-puji, kakaknya dipojok-pojokkan, ya. Ini pengabaian, diabaikan. Anak mungkin ingin sesuatu dari ayah dan ibu, tapi ayah dan ibunya asik dengan gadget, ya. Kemudian di sini ada bertengkar, ya. Jangan bertengkar di depan anak kita, ya. Usahakan kalau Bapak Ibu mau bertengkarlah ketika anak tidak ada, atau carilah lokasi bertengkar. Oh, di rumah ada anak, jangan bertengkar dengan anak. Terus di mana kita bertengkar? Pergilah bertengkar ke tempat-tempat yang tidak dilihat orang. Misalnya pergi ke tempat wisata, terus Bapak Ibu bertengkar di situ, ya. Mudah-mudahan karena sudah di tempat wisata sudah tenang, bertengkarnya tidak jadi, ya kan Pak, ya. Kemudian kekerasan, ya, memukul, ya. Ini ya, KDRT, ya. KDRT, ya. Kemudian putus asa dengan kelakuan anak, bagaimana Bapak dan Ibu merasa putus asa, anak begini, anak begitu, Bapak Ibunya stres melihat anak, ini jangan sampai Bapak Ibu lakukan ini. Ya. Nah, jadi orang tua tidak boleh seperti itu, karena anak itu adalah anugerah sekaligus juga menjadi ujian bagi kita. Sesuatu yang kita harapkan menjadi rezeki, tetapi dia juga bisa jadi ujian berat bagi dalam kehidupan kita. Ya, oke. Kemudian berikutnya, saya akan perkenalkan kepada Bapak dan Ibu ada beberapa pola asuh yang keliru dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita lihat satu persatu nih. Pemerintah. Nih. Nah, Bapak dan Ibu kita ngalami ini, ya. Kita sering ngalami ini nih. Mama bilang nih, mandi sekarang cepat. Bentar lagi jemputan datang. Jangan lelet, nanti terlambat. Ya. Nah, ya. Mama bilang mandi sekarang cepetan, bentar lagi jemputan datang, jangan lelet, nanti terlambat. Nah, apa sebabnya anak di usia segini dia bisa mandinya terlambat, bangunnya telat, dia lelet? Ya karena dari awal Bapak dan Ibu mencontohkan. Tapi coba ketika Bapak dan Ibu sudah membiasakan diri, bangun subuh, kemudian sholat subuh, kemudian anak juga diajak bangun ketika subuh. Nah, insya Allah Bapak dan Ibu, nanti anak Bapak dan Ibu tidak akan pernah telat sekolah. Kenapa? Dia sudah terbiasa bangun subuh. Ya, ini gara-gara kebiasaan kita. Tapi ketika kebiasaan buruk itu menempel kepada anak, nah kita menjadi sensi dengan anak tersebut. Sehingga marah-marah saja bawaannya. Pagi-pagi sudah teriak-teriak. Ya, makanya kita lihat di rumah tangga kita, ibu kita pagi-pagi sudah teriak-teriak, sudah bentak-bentak, ayah kita sudah marah-marah. Kenapa? Karena itu adalah buah yang dia tanam, ya, buah yang dia tanam 5 tahun sebelumnya, ya, 5 tahun atau 6 tahun sebelumnya. Nah, makanya nanti Bapak dan Ibu latihanlah mulai sekarang untuk tidak bangunnya tepat, ya, untuk bangunnya tepat waktu, untuk bekerja dengan disiplin, ya, untuk menempatkan sesuatu dengan pada tempatnya, sehingga nanti itu yang ditiru oleh anak kita, ya. Kedua, menyalahkan, ya. Anak selalu disalahkan. Bapak dan Ibu mungkin pernah merasakan di mana Bapak dan Ibu merasa disalahkan terus, padahal sudah berusaha berbuat yang terbaik yang bisa Bapak Ibu lakukan, tetapi ternyata orang tua masih nyalahkan. Misalnya begini, anak lari-lari terus jatuh, ya, anak lari-lari terus jatuh. Apa kata kita? Tuh, mama bilang juga apa? Jangan lari-lari, kan jatuh. Ya. Sekarang tuh rasain tuh kakinya, luka kan, tangannya, luka kan, sakit kan. Kamu yang salah, nggak mau dengar, kamu tuh kualat, nggak mau ikut kata ibu. Nah, ini
kalimat-kalimat yang sering muncul dari orang tua yang kesal ketika melihat anaknya melakukan sesuatu atau tertimpa sesuatu. Bapak dan Ibu harus sadari bahwa jatuh, ya, luka, bermain segala macam itu adalah hal yang biasa dalam kehidupan anak-anak. Ketika itu dia sedang eksplorasi alam, eksplorasi lingkungan, menambah pengetahuan, menambah pengalaman dia. Maka jatuh itu perlu bagi anak kita. Anak tidak bisa kita larang berlari, terus dia jatuh, kemudian kita larang nggak boleh berlari, nggak bisa Bapak. Karena dia pasti akan lari lagi. Yang perlu kita sampaikan kepada dia kan, ketika dia jatuh. Nah, ya hati-hati ya nak, jangan jatuh, nanti jatuh sakit loh. Ya, seperti itu Pak. Jadi bukan malah menyalah-nyalahkan anak. Ya, ini dia. Terus ada yang ketiga, meremehkan. Ya, contohnya nih, ya, tuh anak mau bantu kita, nggak usah. Kamu nanti juga paling ngotor-ngotorin, habis-habisin air, buang-buang sabun. Sana udah pergi main jauh-jauh, jangan lagi sini. Biar ibu aja yang cuci, biar bapak aja yang cuci. Kamu sana aja. Nah, ini sebetulnya bapak sedang mengajarkan kepada anak bapak sebuah ketidakpercayaan dengan kemampuan dia. Bapak menihilkan niat baik dia untuk membantu. Bapak malah membangun rasa tidak peduli dia terhadap lingkungan dan rumahnya. Bapak malah membangun bagaimana anak itu menjadi lebih dekat dengan bermain-main ya daripada dia membantu dalam rumah tangga. Nah, coba Bapak bayangkan, dia mau nyuci piring, dia mau bantu ayah ibunya nyuci piring, terus ayah ibunya bilang gini, nggak usah, nanti nggak bersih, mungkin buang-buang air, buang-buang sabun, mubazir, sana pergi main jauh-jauh. Nah, akhirnya kita menyuruh anak kita untuk pergi main jauh-jauh. Dan celakanya Pak, apa? Ketika anak kita pergi main jauh-jauh, terus sorenya dia tidak pulang, kita juga yang repot. Orang tuanya repot, ribut cari sana-sini. Ya, kalau sudah carian ke sana sini, terus sorenya anaknya baru dapat, apa yang dilakukan orang tua? Marah lagi kan? Marah lagi itu. Apa kata orang tua ketika itu? Kamu memang nakal, memang nggak mau diatur, nggak mau diajar, mainnya jauh-jauh, nggak tahu pulang. Nah, ingat Pak, yang nyuruh main jauh-jauh tadi siapa? Ya. Yang nyuruh main-main jauh-jauh tadi kan bapak. Yang nyuruh main jauh-jauh tadi kan ibu. Padahal tadi pagi dia ingin bantu ibu, ingin bantu bapak, tapi bapak tolak dengan meremehkan kemampuannya. Nah, ini tidak boleh. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Ketika anak Bapak dan Ibu ingin bantu Bapak Ibu cuci piring, Bapak Ibu harus gini, aduh ayah, anak ayah sudah besar, anak ibu sudah pintar, sudah mau bantu ibu. Nah, sabunnya begini ya nak, letak sabunnya di sini, cara gosoknya seperti ini, terus siramnya begini. Nah, terus habis itu letakkan di sini. Nah, pintar anak ayah, pintar anak ibu, sudah besar, ya. Nah, ini membuat dia menjadi terbiasa dengan kondisi membantu. Maka ingat ketika nanti dia sudah dewasa, maka ibu yang akan panen dalam persoalan ini. Panen apa? Panen dengan sifat sikap anak yang rajin bekerja di rumah, rajin bantu ibu, bantu ayah, bertanggung jawab, ya, dan bisa menyelesaikan masalah-masalah. Ketika itu dia mau membantu masalah-masalah dalam rumah tangganya. Kalau tidak, kepada ibu yang kecelakaan. Yang keempat, membandingkan Pak. Ya, jangan pernah bandingkan anak kita dengan yang lain. Karena anak kita adalah sosok yang unik. Jangan banding-bandingkan tuh, tengok si Anu juara, masa kamu enggak bisa? Ya. Tuh si Anu tuh bisa kok, kamu kok enggak bisa. Oh, si Anu tuh pintar, kamu kok enggak bisa. Nah, ini tidak boleh, Bapak. Karena anak kita punya kemampuan sendiri, punya bakat sendiri, punya minat sendiri, ya. Itu yang harus Bapak Ibu gali. Nah, banggalah dengan anak kita. Jangan kita jadikan letakkan posisikan anak kita menjadi sosok yang seakan-akan tidak punya kemampuan, padahal dia punya ini. Kemudian mencap label, Pak. Ini seperti tadi, nakal, penakut, malas, bego, ya. Kamu penakut amat, tidur sendiri aja masih nggak berani. Ya, artinya apa? Anak ditakut-takuti, ya, diberikan cap penakut, tak boleh, Pak. Ya. Harusnya ketika anak takut tidur sendiri harus kita ajarkan edukasi bahwa sendiri itu bagus, ya, harus berani itu seperti apa. Jadi jangan ditakut-takuti. Mengancam. Ini sering Pak, ibu-ibu nih
Sehingga ada nih, kalau nggak makan nanti panggil Pak Polisi, kalau nggak makan nanti sakit, ya nanti disuntik, nanti diinikan segala macam, sehingga anak takut dengan polisi, anak takut dengan dokter, ya, anak takut dengan jarum suntik. Nah, ini gaya-gaya seperti ini suka ngancam-ngancam anak, ya. Artinya apa? Kita ini sudah terbiasa Bapak dan Ibu dari kecil sampai besar kena teror kan. Ini dia. Waktu bayi kita sudah kena teror, diancam, yo nggak makan nanti sakit, nanti ditangkap polisi. Ah, tuh di sana ada hantu, jangan ke sana. Ayo tidur, ada hantu. Nah, kita sudah menciptakan sensasi-sensasi negatif dalam kehidupan anak kita. Nanti tak tidur kena gigit nyamuk, ya. Dari bayi aja sudah ancam-ancam, ya. Nah, ini kan lagu Nina Bobo nih, Pak. Ya, Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo, ya. Jadi ini ancam-ancam. Jadi itu dihindari ya. Nasihati, ya orang tua merasa dia ini, tapi dia nasihati anak dengan cara makanya kamu tuh jadi anak harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Nah ini anak akan diposisikan pada posisi yang dia dianggap tidak mampu ya. Kemudian membohongi. Ini sering juga Bapak dan Ibu nih orang tua sering berbohong kepada anaknya. Apa bohongannya? Bapak pergi sebentar kok ke depan. Nah, sampai sore tidak pulang-pulang. Ya. Ayah ibunya sampai sore tidak pulang-pulang. Padahal dia tadi pagi mengatakan, dia perginya cuma sebentar. Ya. Atau dia bilang begini, dia tidak ingin anaknya minum es krim ya. Dia tidak ingin anaknya minum es krim. Apa katanya terhadap anak itu? Jangan, es krim itu tidak enak. Es krim itu jorok segala macam ya. Oh, balon itu tidak bagus ini segala. Nah, ini adalah kebohongan-kebohongan. Makanya tidak boleh. Karena anak akan tahunya, saya contoh, papa pergi sebentar ke depan, tahu-tahu bapaknya tidak pulang. Berarti anak beranggapan ibu berbohong. Nah, kalau begitu, anak juga akan terbiasa berbohong. Es krim tidak enak, begitu dia coba es krim itu enak, ternyata enak es krim itu, dia akan mengatakan ibu pembohong. Ya. Maka jangan pernah lakukan itu terhadap anak kita. Kemudian ke-9 nih, menghibur. Maksudnya ingin menghibur, Pak. Memberi hadiah, reward pada saat kurang tepat. Contoh, udah nggak usah pikirin, mending nonton aja. Nah, padahal sebetulnya harus ada dicarikan solusi. Misalnya dia kehilangan sesuatu, terus dia risau, tapi Bapak Ibu, udah nggak apa-apa, ya, nggak usah dipikirin, nanti nonton, nanti itu lupa. Nah, ini yang harus Bapak Ibu paham. Mengkritik, ya, masa gini aja nggak bisa sih? Soalnya gampang, masa nggak bisa sih? Nah, ini menganggap bahwa kita mengkritik anak, tapi sebetulnya kita sedang membodohkan anak, meremehkan anak. Nah, gitu aja kamu nggak bisa. Ya, nah ini tidak boleh, Pak. Oke, sebaiknya kalau ketika anak dalam kondisi yang mudah begini, nah anak carikan solusi yang baik. Ya, bagaimana? Oh, begini ya, tunjukkan dia jalannya. Misalnya ada soal yang dia tidak bisa, maka jangan bilang, gini aja masa nggak bisa. Ya, carikan solusi untuk dia. Kemudian menyindir. Anak melakukan sesuatu, ya, terus kita sindir. Tumben, anak ibu sekarang cuci piring. Ya, tidak boleh. Seharusnya ibu harus ketika anak tiba-tiba menyapu rumah, cuci piring, bantu ibu angkat jemuran, anak ibu harusnya ngapain? Aduh, anak pintar, anak soleh ibu, anak pintar ibu, ya, udah bantu ibu, alhamdulillah, ya. Nah, seperti itu, Pak. Jangan bilang tumben, Pak. Kalau Bapak bilang tumben cuci piring, dia merasa diremehkan, merasa disindir. Nah, biasanya orang kalau disindir-sindir, yang akan timbul ketika itu adalah rasa perlawanan, rasa tidak suka, rasa tidak senang. Itu manusiawi sekali, Bapak dan Ibu. Ya. Yang ke-12 menganalisa. Nah, itu kan mau bilang juga apa? Kalau lagi gini, kamu nggak bawa buku, jadinya nggak bisa belajar di sekolah terus. Nah ini, akhirnya anak merasa dihakimi, merasa dia perbuatannya, tindakannya dia dipojokkan, disalahkan segala macam. Ini jangan sampai seperti itu. Ya, seharusnya ketika anak dalam kondisi seperti ini, ya nggak apa-apa. Nanti yang pada waktu berikutnya ingat-ingat ya nak, ya. Nanti bawa buku ya nak, jangan lupa ya. Setiap hari ini tugas kita seperti itu. Jangan malah, tuh kamu kan dari bilang enggak mau,
ya kamu akhirnya tidak bisa belajar segala macam. Ini akhirnya nih anak akan merasa ini adalah setidaknya 12 pola asuh yang biasa diberikan oleh orang tua yang kondisinya adalah sesuatu yang salah. Baik, berikutnya Pak. Lekatkan label positif pada anak Bapak dan Ibu. Lekatkanlah label positif pada anak. Beri nama yang baik, ya. Label pertama yang kita lekatkan kepada anak adalah nama. Nama itu mengandung doa. Nama mengandung harapan. Nama itu mengandung cita-cita. Nama itu mengandung impian. Ya. Maka tentunya Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu ingin memiliki anak, maka juga berilah anak dengan doa yang baik-baik, ya, label yang baik-baik. Karena di situ ada doa. Ya. Jangan sampai anak diberi nama itu karena tren-trenan Pak, karena lagi musim-musiman. Misalnya begini, sedang musim bola, terus bintangnya Marco van Basten, kasih nama anak Marco. Sedang musim tinju misalnya, waktu itu McGregor yang jadi hebat ya, nah kasih nama anak McGregor. Nah ketika McGregor sudah kalah dengan Khabib, mau ganti pula nama anak jadi Khabib. Ya. Nah, atau sekarang lagi tren-trennya apa? Lagi tren-trennya sekarang COVID misalnya, lagi tren-trennya COVID, lagi marak-maraknya COVID, terus nanti anak lahir, anak perempuan dikasih nama Covidah, ya. Itulah. Jadi jangan seperti itu. Berilah anak yang nama anak yang baik-baik. Kemudian berikutnya, letakkan label positif pada anak nih, seperti yang saya tadi, label sifat, sikap, dan perilakunya. Anak pintar, anak soleh, anak solehah, anak hebat, anak kreatif, anak aktif, anak interaktif, anak rajin, ya. Ini positif ya, positif. Bapak dan Ibu, setiap anak itu memiliki keunikan, dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, punya potensi dan bakat masing-masing. Jadi tidak boleh membanding-bandingkan satu anak dengan anak lainnya, karena anak itu adalah titipan Allah untuk kita rawat, didik dengan penuh kasih sayang. Jangan suka membandingkan anak dengan temannya, apalagi dengan saudaranya. Ya, mereka punya kelebihan masing-masing. Kita dengan saudara kita, saudara kandung kita, ya, itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing pada Ibu, ya. Jadi tidak boleh dibanding-bandingkan. Oke. Nah, terakhir Bapak dan Ibu kita diskusi. Ya, ini hasil diskusinya. Diskusikan pembagian tugas sebagai ayah dan sebagai ibu. Ya, setidak-tidaknya ada 4 di sini Bapak dan Ibu, nafkah, peran siapa, pendidikan siapa, pengasuhan siapa, perlindungan siapa. Saya kasih Bapak dan Ibu waktu diskusi lebih kurang 5-10 menit maksimal. Silakan. Nanti kalau selesai diskusi, ya selesai diskusi, hasil diskusi Bapak kirim ke Facebook atau Bapak kirim ke chat kita, chat room kita, atau ke WhatsApp kita. Nanti setiap hasil diskusi ini akan kita evaluasi. Silakan. Diberi waktu pada Bapak dan Ibu diskusi selama lebih kurang 5 maksimal 10 menit. Silakan. Saya kembali share screen-nya ya. Ya, kita share nih. Share screen. Ini dah. Kita menjadikan punya apa? Bapak Ibu boleh sepakati. Iyalah. Tak begitu. Oh, ya, beli. Ini belum. Belum kaki kok penting. Mana dia desainnya? Sergobe Awin, langkonya Min. Pak, itu di checklist, Pak. Nah, di checklist boleh. Itu di checklist. Ya. Ya di checklist boleh. Nah, ini saya formatnya saja. Nanti Bapak dan Ibu buat model begini juga boleh, atau buat dalam lembaran lain juga boleh. Mau di checklist atau mau diterangkan ya ada masalah. Checklist juga boleh.
Baik, Bapak dan Ibu, saya akan tampilkan share screen-nya di sini WhatsApp ya. Saya akan share screen-nya WhatsApp. Di sini ya. Oke, saya akan tampilkan share screen-nya di sini WhatsApp ya, Bapak dan Ibu. Ini sudah ada pembagian nih, pembagian tugas dari peran ayah ini, nafkah berdua, pendidikan berdua, kemudian perlindungan berdua ya. Nah, berarti ini semua berdua ya Bapak dan Ibu. Kita lihat lagi yang berikutnya. Di sini nafkah suami, pendidikan ayah dan ibu, pengasuhan ayah ibu, perlindungan ayah ibu. Ya, semuanya ayah dan ibu nih ya.
semuanya ayah ibu. Nah ini nafkah ibunya tidak. Ini semuanya ayah ibu. Nah, ini semuanya ayah ibu. Ya, ini nafkah ayah saja, ibunya tidak. Baik. Menjawab 6 anak atas 3. Kemudian ini nafkah dan pendidikan ayah, pengasuhan ibu, ya, perlindungan ayah ibu. Baik, ayah. Ya. Sini gas nafkah sama ya. Jika nafkah ya, ayah ibu ya. Oke. Ini ya. Nafkah ayah ibu. Baik. Kita lihat di sini ya Bapak dan Ibu. Ya. Pembagian tugas sebagai ayah dan ibu. Nafkah. Nafkah terutama adalah kewajiban dari seorang ayah. Ya. Wajib itu ayah. Ibunya tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah. Tapi bolehkah ibu ikut serta untuk memberi nafkah? Boleh. Ya. Boleh. Ikut serta boleh. Tapi statusnya di situ ibunya bersedekah untuk keluarga. Ya. Tidak wajib. Tidak wajib. Kalau ayah, sedekahnya sedekah wajib. Kalau ibu, tidak. Ya. Jadi boleh. Nah, kemudian pendidikan. Ya, pendidikan. Mendidik anak, membentuk karakter anak, itu menjadi tanggung jawab pasangan suami dan istri. Jadi tidak boleh timpang Bapak dan Ibu. Mendidik anak itu harus kompak. Jangan satu mengatakan A, yang satu mengatakan B. Misalnya Pak, begini. Pak, Ya, ngirimnya gimana tuh, Pak? Yang kirim ke WA. Ke WA. Di foto kirim ke WA. foto kirim ke WA di grup ya, Pak? Ya, WA grup ya. Oh iya. Oke. Pak. Baik, ya baik. Jadi pendidikan itu harus kompak antara ayah dan ibu. Maka di situ kita tadi mengatakan kami kompak. Bagaimana Bapak dan Ibu melakukan pendidikan, prosesnya itu kompak dengan ayah, dengan antara suami dan istri. Sebab apa? Sebab anak kalau tidak dididik dengan kompak, komitmen antara suami dan istri, maka anak akan, Bapak dan Ibu akan diadu domba oleh anak. Ya, mengasuh anak kalau tidak kompak antara pasangan suami dan istri, maka Bapak dan Ibu akan diadu domba oleh anak. Contoh seperti ini. Anak ketika melihat balon, dia ingin balon. Ayah tidak mau membelikan balon. Sampai anak menangis. Ya. Tapi ibu tidak tahan melihat anak menangis gara-gara tidak dibelikan balon, terus ibu marah. Apa sih balon aja kok jadi masalah, belikan aja kenapa? Nah, sementara ayah punya prinsip, balon itu tak bermanfaat, ngapain dibeli balon, itu tidak bermanfaat. Nah, ibu ketika melihat anak menangis, gimana sih ayah, masa balon harga 2.000 aja tidak dibeliin? Tega melihat anak menangis. Nah, akhirnya apa? Ibu belikan balon untuk anak. Nah, ketika itu, ibu sudah melakukan sebuah kesalahan besar. Ya, sebuah kesalahan besar. Kenapa? Nanti ketika anak butuhkan sesuatu, inginkan sesuatu, dia tidak dapatkan dari seseorang, maka dia akan lakukan tindakan yang membuat orang tersebut bisa memberikannya. Nanti dia minta balon lagi. Ibu tidak bawa uang misalnya ketika itu, maka ibu akan berhadapan dengan anak yang melawan terus, menangis, berguling-guling, teriak-teriak, sampai dia dapatkan balon itu. Nah, ibu yang terpojokkan sendiri. Nah, kondisi-kondisi ini sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, di mana orang tua tidak kompak. Cara yang lain lagi. Ayah ingin anaknya masuk ke pondok pesantren, sementara ibunya tidak siap berpisah dengan anaknya, sehingga ibunya ingin anaknya masuk sekolah umum. Nah, ketika itu anak melihat pertentangan antara ayah dan ibu ketika itu tidak kompak, maka anak berada pada posisi kebingungan.
Dan itu juga bisa dimanfaatkan anak. Memanfaatkan anak. Dan ketika nanti misalnya anak pergi ke pesantren, terus ada masalah, ibu kan menyalahkan bapak. Kan bapak yang masukkan pesantren, ibu kan tidak mau. Atau sebaliknya, dimasukkan anak ke sekolah umum, terus ada masalah, bapak tinggal bilang gini, kan ibu yang masukkan ke situ, saya kan tidak mau. Nah, ini yang sering terjadi dalam proses pendidikan anak. Maka harus kompak bapak dan ibu. Mengasuhnya, mendidiknya harus dalam kondisi kompak. Jadi kedua-duanya ngambil peran masing-masing dan satu kata, satu pola. Jadi jangan sampai bapak membolehkan, ibu melarang, atau ibu melarang, bapak membolehkan, atau bapak membiarkan, ibu mengabaikan. Ya, karena ini kan jadi persoalan. Ya. Nah, kemudian juga perlindungan segala macam itu juga menjadi tanggung jawab kepada kedua pasangan suami dan istri. Ya, nah ini bapak dan ibu materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya share screen lagi ke awal. Ya. Share screen lagi ke awal. Ya. Baik, bapak dan ibu, ya. Mungkin itu pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak dan ibu. Kalau ada yang mau bertanya segala macam, silakan bertanya di WhatsApp, atau kalau misalnya seandainya pertanyaan itu bersifat agak pribadi, ada privasinya di situ, bapak dan ibu boleh bertanya kepada saya melalui WA pribadi. Ya. Nah, jadi WA pribadi ini saya kirimkan nomornya 0852 7152 90. Ya. Nah, 0852 7152 90. 0852 71. Ini enggak mau 52 7152 90. Iya. 9.000. Itu dia. Ya, dengan saya Mas Rizal, dan insya Allah siap mendampingi bapak dan ibu dalam membentuk pasangan yang pasangan yang berkelanjutan, yang sakinah, mawaddah warahmah, hingga menghasilkan anak-anak keturunan yang soleh dan solehah. Nah, nanti boleh diskusi, boleh berkomunikasi dengan saya di WA group atau di WA pribadi. Kemudian materi-materi segala macam itu kita upload di YouTube, kanalnya YouTube. Silakan nanti di Keluarga Bahagia Bimbing Pusaka. Pada ibu boleh download di situ, boleh lihat di situ. Nanti insya Allah video rekaman ini juga akan kita upload di situ. Nanti kita share ke grup. Nah, kalau yang merasa bahwa ini punya manfaat, boleh di-share. Ya, kalau merasa ini disenangi, silakan di-like dan di-subscribe channel YouTube-nya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan segala kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi Bapak dan Ibu dan juga bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, silakan ke host admin. Baik, terima kasih materi berikutnya. Pak Mas Rizal MAG yang telah memberikan materi kita pada pagi hari ini yang sangat luar biasa dan diikuti oleh peserta-peserta yang mempunyai semangat tinggi untuk menjalani rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Baik, setelah ini kita break 10 menit sebentar untuk istirahat. Nanti jam 10 lewat 10 menit kita mulai dengan pemateri kedua yaitu Ustadz Suryanti Temala. Nanti jam 10 lewat 10 itu kita sudah mulai online. Jadi 10 menit di waktu istirahat silakan digunakan dengan baik yang berisi atau segala macamnya. Oleh sekian terima kasih dari pemateri pertama. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengantin baru duduk bersanding.